Itu di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Syukur alhamdulillah jamaah sekalian, malam hari ini kita berada di malam ke 20 kalau saya tidak salah ya. Tadi tanggal 19, malam ini kita sudah masuk malam 20 semestinya, itu salah tulis, 20 bulan Safar. Tidak terasa hampir selesai 2 bulan Muharram Safar, kita sudah nanti masuk di bulan Rabiul Awal. Dan syukur alhamdulillahnya malam hari ini, insyaallah, ya, makasih. Kita semua sudah sama-sama membaca kalamullah secara bergantian, mendengarkan. Bahkan di antara tadi yang kita dengar, yang kita baca, ada satu ayat yang Allah habarkan kepada kita bahwa Quran itu sangat menyentuh para jin yang mendengarkan. Saking mereka senangnya ketika mereka kembali kepada kaumnya, mereka mengatakan bahwa kami baru saja mendengar bacaan Al-Quran dan menyampaikan kepada kaumnya peringatan-peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Maka kalau hari ini, hari-hari kita, pekan-pekan kita, masih ada kita luangkan waktu, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, tapi juga mendalami dari perintah-perintah, peringatan-peringatan itu, kita patut bersyukur. Ini satu nikmat dari Allah. Termasuk merasa nyaman di dalam majelis seperti ini, rindu, butuh, itu satu hal yang patut kita syukuri jamaah sekalian. Maka syukur kita kepada Allah, malam hari ini Allah masih berikan kepada kita semua kesempatan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah hadir dalam majelis ilmu, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita bersama, tauladan kita semua, Nabiuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak-bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangankan membaca Al-Quran, sampai kita bertamu pun ada adab-adabnya, ya kan? Kita apalagi ketemu orang yang tua ada adab-adabnya, ketemu guru ada adab-adabnya. Maka begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, ada adab-adab yang harus diperhatikan dan juga harus diamalkan. Ya, materi tentang adab ini yang membutuhkan yang baca Quran. Kalau yang belum baca Quran, mungkin pertama yang dia butuhkan bagaimana supaya mau baca Quran gitu ya. Dikasih adab-adabnya juga ya tahu doang gitu kan. Kenapa kita perlu memperhatikan adab ketika membaca Quran?
Kalau mau dilogikakan sih sederhana. Kita ketemu pejabat saja harus pakai adab karena dia mulia, terhormat gitu ya, punya jabatan. Apalagi kita ini bukan bertemu jarak jauh, dekat loh. Dengan kalamullah, dengan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena yang kita baca ini bukan koran ya, tapi Quran. Yang kita baca ini bukan perkataan makhluk, tapi perkataan dari Khalik, Sang Pencipta. Maka kita mesti memperhatikan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Nah, beberapa adab yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian ketika kita membaca Al-Quran adalah, pertama, hendaklah ketika kita membaca Al-Quran maka kita berniat ikhlas. Berharapnya adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan niat yang lainnya. Misalkan dunia, pingin dipuji. Pujian itu bisa minta dipuji sebagai orang yang rajin baca Quran, atau pengen dipuji sebagai orang yang pinter baca Quran. Tapi kita nggak bisa juga menghukumi kalau ada orang ngaji di masjid, wah itu pengen dilihat, nggak bisa juga. Itu kan urusan dia dengan Allah. Kita nggak boleh menghukumi seperti itu karena kita nggak bisa ngelihat. Gitu. Tetapi kita setiap pribadi ini mestinya yang bisa fokus dengan diri kita, nggak usah ke orang-orang lain yang sedang baca. Biarlah itu urusan dia dengan Allah. Kita bilang nggak ikhlas, ternyata dia ikhlas. Kita bilang, wah ikhlas orang ini, ternyata nggak ikhlas. Susah ditebak. Maka kita fokus kepada diri kita, karena nanti yang butuh pahala dari baca Quran adalah kita. Yang akan merugi ketika pahala itu hilang juga kita. Maka yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana niat diri kita sendiri ketika kita membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Membaca Quran dengan niat ikhlas, dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan biasanya kalau orang baca Quran karena mengharap ridho dari Allah itu, biasanya frekuensinya bisa banyak. Tetapi kalau yang membaca Quran hanya ingin dipuji, ya ketika momen-momen ada yang lihat saja dia baru baca. Ketika momen-momen ketika dia jadi pusat perhatian saja dia baca. Di luar itu dia tidak baca Quran. Maka kita jaga niat kita. Dan niat inilah juga sebenarnya yang memotivasi kita untuk tiap hari bisa terus baca Quran. Ini sebenarnya. Ya kalau mengharap pujian harus tiap hari nyari pujian dari orang kan. Tapi kalau ridho Allah, tiap hari Allah itu memberikan ridhonya. Tinggal mau ngambil nggak kita. Malam pun Allah kasih ridho. Siapa yang baca tengah malam Allah kasih ridho. Siapa yang baca di masjid, siapa yang baca di rumah, siapa yang baca habis maghrib, Allah pasti akan kasih ridhonya kepada orang-orang yang membaca Al-Quran kapanpun. Maka adab yang pertama adalah ikhlas, mengharap ridho Allah, bukan mengharap dunia ataupun pujian. Boleh juga nggak kita baca Quran berharap rizkinya lancar? Boleh nggak Pak? Kenapa rajin baca Quran biar rizkinya lancar? Boleh nggak berharap seperti itu? Itu doang gitu berharapnya. Sebenarnya gini, baiknya itu jangan dimasukkan khawatirnya. Ya. Itu kan masalahnya perkara-perkara dunia. Apalagi kalau dia mendominasi. Perasaan sebulan ini full aku baca Quran. Udah ada perubahan ya. Dunianya. Khawatirnya itu loh. Mungkin awal ya masih lah mendominasi. Tapi kalau itu sudah terus. Namanya setan kan paling seneng tuh. Nah, kamu kan ada niatan pengen berubah kehidupan duniamu. Gak ada berubah tuh kamu baca Quran. Khawatirnya seperti itu. Itu kan kayak istilahnya bermain tepi jurang gitu loh. Memang bisa jadi nggak jatuh, tapi bisa juga terpeleset gitu ya. Baiknya sudahlah itu nggak usah. Fokusnya kalau mau cari dunia bekerja gitu aja. Setelah itu biar Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Yang kedua, nah ini disunnahkan membaca Al-Quran dalam kondisi mulutnya bersih ya.
Membersihkan mulut ini bisa dengan, kalau sekarang ya sikat gigi gitu ya, siwak atau semisalnya. Berarti kalau ngajinya itu habis maghrib, insya Allah habis bersiwak ya. Tadi mandi kan siwak gitu. Nah, kalau bacanya sebelum subuh memang belum gosok gigi ya, baru kumur-kumur aja. Tapi itu disunahkan. Sekali lagi hukumnya itu sunnah. Jadi kalau kita kajian malam, insya Allah kan tadi sudah bersiwak walaupun udah beberapa jam yang lalu, nggak masalah ya. Atau paling tidak menjaga mulut ini tidak dulu makan-makan yang baunya tidak nyaman ya. Jadi ini sunnah sebagai bentuk adab begitu. Kita membaca firman Allah, maka dalam kondisi mulut kita tidak bau ya. Bersih mulutnya. Kemudian yang ketiga, nah ini walaupun terjadi perbedaan di antara ulama gitu ya. Ada yang berpendapat disunnahkan membacanya dalam kondisi suci. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau yang pendapatnya disunnahkan, maka dia mengambil pendapat masih boleh walaupun dia berhadas kecil ya. Sekali lagi hadasnya kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar mah nggak boleh megangnya, nggak boleh. Ini hadas kecil. Nah, ada yang berpendapat masih boleh berhadas kecil baca Quran, megang Quran. Berarti kalau berwudu itu sunnah hukumnya. Tetapi bagi yang berpendapat bahwa tidak boleh, maka hukumnya wajib dalam kondisi suci. Nah, yang mewajibkan itu mereka berpendapat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, biasanya ada di Quran Indonesia. Ada enggak di sini, Pak? Qurannya. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu memegang yamas kecuali dalam keadaan suci. Walaupun itu kan menerjemahkannya ada beda-beda. Ada yang mutahharun tuh ya muslim, orang Islam. Orang non itu nggak boleh megang. Ada juga yang berpendapat mutahharun ya suci dari hadas gitu. Nah, kita lebih asannya memegang dalam kondisi suci dari hadas. Insya Allah itu jauh lebih selamat. Masalah pendapatnya sunnah, ya sudah pokoknya aku bersih dari hadas kecil. Oh nggak boleh, harus bersih. Ya memang aku udah bersih nih, nah, gitu kan lebih aman gitu loh. Nah, jadi seperti itu. Disunnahkan ya. Ini pendapat yang masalah membaca. Nah, mereka Bapak jamaah sekalian dirahmati Allah, yang mensunnahkan membaca dalam kondisi suci itu, mereka berpendapat kapan wajibnya? Kalau megang. Kalau baca doang suci. Jadi kalau kita membaca doang pakai handphone, nah itu mereka berpendapat sunnahnya suci. Tapi kalau sudah sambil megang, berarti harus kondisi berwudu. Ya kita kalau baca nggak hafiz 30 juz mau nggak mau harus megang kan kalau kita harus berwudu dalam kondisi suci. Jadi kalau kita bacanya hafalan kan, Tabarakalladzi biyadihil mulk, itu boleh dalam kondisi suci sunnahnya ya, tidak pun nggak apa-apa. Kita pengen ngaji kita aja tanpa megang Quran. Tapi kalau sudah ngajinya pengen megang Quran, maka dalil yang paling kuat itu adalah disyaratkan harus dalam kondisi suci. Perhatikan dalil yang mendukung hal itu, ada hadis riwayat Darul Qutni. An Abi Bakrin ibni Muhammadin an Amri ibni Hazmin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menulis surat untuk penduduk Yaman. Rasulullah pernah menulis surat untuk penduduk Yaman. Apa isinya? Fakana fihi la yamassul Qur'ana illa tahirun. Jadi surat itu isinya tidak boleh menyentuh Al-Quran melainkan dalam kondisi suci. Ini dalil yang mendukung itu. Jadi kalau cuman baca saja tanpa megang, sunnahnya suci. Misalkan begini aja ngapal kan,
Inna a'tainakal kausar, boleh dalam kondisi tidak suci. Tapi kalau kita bacanya pengen buka betul halaman itu, maka mesti dalam kondisi suci. Bagaimana kalau megang Qur'annya di handphone? Harus suci atau tidak, Pak? Handphone Quran bukan? Bukan. Boleh kalau mau dari handphone gini kan, nggak perlu suci. Yang harus suci itu ketika menyentuh, memegang Al-Quran. Itu yang ketiga, adabnya ya. Yang keempat, mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi tempatnya pun kita cari tempat yang memang pantas untuk baca Quran, layak ya. Maka para ulama menyarankan bacanya itu di masjid. Menyarankan ya. Kenapa? Karena memang biasanya masjid itu adalah tempat yang ya sudah terjamin bersihnya, dimuliakan. Dan juga kalau kita bacanya di masjid, memungkinkan ya, kita juga dapat fadilah apa? I'tikaf. Mau nggak mau kan kalau ngaji diem, dapat pahala i'tikaf juga, gitu. Ini utamanya, gitu. Jadi habis sholat nggak pulang, bisa baca Quran, sudah i'tikaf dapat pahala di tempat yang mulia. Tapi tentu boleh baca Quran. Itu yang keempat jamaah sekalian. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Nah ini dalam kondisi memang memungkinkan. Kalau saya kan membelakangi kiblat nih. Bapak-bapak jamaahnya ya ada yang menghadap kiblat, ada yang nyampingin kiblat gitu ya. Tapi ketika kita dalam kondisi memungkinkan, maka kita mestinya menghadap kiblat. Ya. Dan dalam kondisi sakinah, tenang, dan juga tidak tidak rame lah gitu ya. Jadi duduknya itu dalam kondisi tenang ketika baca Quran, tidak disibukkan dengan yang lainnya. Kemudian ketika yang keenam, ketika memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awuz. Ayatnya itu wa idza quri'al qur'ana fasta'idz billah. Coba saya wa idza atau fa idza ya, ada ayatnya itu. Kita cari dulu di Qur'annya. Fasta'idz. Nah, ini. Surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an, bukan wa idza quri'al. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila kamu membaca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Berlindung dari siapa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Maka mayoritas ulama menyebutkan bacaan ta'awuz itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, membaca ini hukumnya apa ketika membaca Quran? Wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Jadi kalau kita buka Quran terus tiba-tiba langsung baca ya ayyuhalladzina amanu, boleh. Tapi sunnahnya berlindung, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi mau membaca di halaman manapun minimal dengan ta'awuz tadi. Walaupun itu hukumnya sunnah. Yang ketujuh, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Di setiap awal surat selain surat At-Taubah. Jadi kalau di tengah-tengah itu cukup baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung ya ayyuhalladzi, kita sudah dapat sunnahnya. Karena itu yang dicontohkan Rasulullah, maka kita seperti itu ya. Apanya? Sir, kalau saya sir. Saya kalau ngimamin itu ta'awuznya saya sirkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti itu. Baca ta'awuznya gitu maksudnya ya. Tapi memang rata-rata enggak baca. Yang baca pun hanya bismillah. Yang bismillah tidak dikencangkan, biasanya saya dengar juga enggak baca ta'awuz. Kalau saya pakai ta'awuz itu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu di awal setiap surat selain surat At-Taubah. Tapi ketika dalam surat bagaimana? Disirkan saja bacanya.
Nah, kalau yang tidak baca bismillah, khususnya Fatihah, itu ada pendapat Imam Malik. Itu nggak baca bismillah. Bukan nggak dikeraskan, sir pun juga tidak. Imam Malik itu. Jadi kalau yang pakai pendapat Imam Malik itu ya Allahu Akbar, setelah itu langsung Alhamdulillahirabbil alamin gitu. Kalau kita kan masih disirkan. Kenapa? Pertama memang Rasulullah mensirkan. Yang kedua kita masih meyakini bahwa bismillah itu bagian dari Al-Fatihah gitu. Itu jauh lebih amannya seperti itu. Jadi kalau kita baca Quran, kalau dari tengah-tengah cukup baca ta'awuz saja. Misalkan kita melanjutkan tilawah nih, tilawah sendiri di rumah sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li, seperti itu. Tapi kalau di awal surat ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, ya, berusaha untuk mentadabburi. Nah, ini kalau yang bisa artinya ya bisa mentadabburi. Kayak tadi kan ada beberapa tadi ayat-ayat yang memang bagus tadi yang kita baca. Saya yang pas terakhir saja yang saya saya ulas tadi kan sedikit itu. Tadi ada ayat yang dibaca juga bagus tadi. Mana? Tentang bersyukur tadi. Oh ini. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka dia berkata, Rabb, anugerahkanlah kepadaku rasa syukur kepada nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan buatlah aku bisa melakukan amal soleh yang engkau ridhoi, dan mudahkanlah aku dalam memperbaiki keluargaku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, wa inni minal muslimin, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang berserah. Jadi kalau kita ngerti ayatnya enak, pas kita paham, wah ini kisahnya gitu kan. Oh ini maksudnya. Nah, tadi terakhir waktu saya baca kan ayat tentang jin tadi saya baca, Masya Allah, ini tentang bahwa jin itu juga mendengarkan Quran. Balik ke kelompoknya dia bahkan memerintahkan falamma hadaruhu qalu ansitu, ketika mereka hadir dia berkata kepada teman-temannya, diam. Jin aja diam dengar bacaan Quran. Nah, ini kadang manusia saya tuh kadang kalau diundang ngisi walimah gitu, pas pula meja prasmananya itu di sebelah penceramah. Yang ngaji kan biasanya kalau di walimah kan pakai nada Bismillah, wah rendang ini bu, ibu-ibu tuh wah, sibuk rendang, sibuk kerupuk. Lah karena di samping tamu undangan gitu, jadi karena mungkin biar penceramahnya deket kalau makan. Tapi kan kedengar tuh, kita tengok sibuk masih yang kerupuk lah, yang apalah. Padahal barulah ngaji, ceramah juga belum lah sibuk kerupuk apa. Kadang itu yang kita sering lihat ya di apa walimah itu. Maka sebenarnya bagus juga kalau MC-nya mengingatkan, Bapak Ibu sekalian, mohon seluruhnya panitia kita tenang sejenak. Apa MC-nya? Kita dengarkan dulu bacaan. Biasanya yang sering terjadi banyak ngobrol tuh di acara-acara besar gitu. Yang ini sibuk apalah, yang ini sibuk apa, seperti itu. Maka lebih baik diam. Ya. Makanya di sekolah itu dulu tuh ada guru yang suka putar tilawah di sekolah kami tuh. Kalau ada siswa datang putar tilawah, saya pikir lama-lama siapa juga yang dengerin. Ngobrol-ngobrol, gurunya ngobrol sesama guru, siswa ngobrol, sudahlah nggak usah diputer, kan kayak gitu. Jadi kalau mau diputer ya suruh diam semuanya dengerin gitu. Atau di mobil gitu kan ngaji. Kemarin pas pengajian kemarin ya Dr. Zilia saya nyampaikan di rumah sakit. Saya pernah itu, saya sampai sekarang terkenang itu kejadian mungkin 2010, 16 tahun yang lalu itu. Kita mau ngaji, mau dengar Quran apa mau ngobrol katanya. Kalau mau, saya waktunya nyupir, dia kan diem aja gitu. Mobil itu muter tilawah. Kalau kita mau dengar Quran, kita diem katanya. Tapi kalau kita mau ngobrol, matikan itu MP3-nya. Kita ngobrol aja itu mereka. Kita ngobrol aja. Langsung dia beliau itu di belakang, Ustaz matiin. Sudah saya matiin. Sudah. Ini ngajinya bunyi, ngobrolnya juga kenceng. Jadi sebenarnya mau didengarin siapa gitu kan. Nah, ini benar juga. Jadi kalau mau muter tilawah di mobil sudah diem aja. Kalau perlu lagi tidur lah, putar kan, sudah diem. Kalau pas lagi ngobrol matikan itu. Ngobrol lah, enggak apa-apa kan ngobrol di mobil seperti itu. Nah, ini adab yang kadang kita masih nggak tahu karena sudah diingatkan tapi masih aja sibuk gitu ya. Tapi kalau yang ngaji dari jauh, masjid jauh kan nggak masalah, bukan untuk kita.
Tiba-tiba ada ngaji, kita lagi ngajar misalkan tiba-tiba masjid acara sebelah ngaji, tidak perlu kita kita dengarkan dulu ngaji itu, tidak perlu, udah kita ngajar aja. Sama seperti suara azan. Kalau di Jakarta itu kan suara azan bisa berapa masjid kedengar. Kampus saya itu kan asramanya lantai 3, lantai 4. Azan tuh saut-sautan dari asrama ada azan. Kita diam, biasanya dosen tuh diam. Saya ada dosen tuh namanya Dr. Atabik Lutfi namanya. Kita diam dulu, dengarkan azan dulu. Selesai azan kampus itu, kan beliau tanya, kita mau diam dengerin azan yang di luar enggak? Gitu. Saya ingat. Itu azan yang di luar itu dari kampung-kampung itu kita perlu jawab enggak? Perlu diam enggak? Langsung beliau jawab. Kalau yang mereka itu untuk warga di situ. Biarlah warga situ yang menjawab, yang diamnya. Kita cukup dengerin tempat kita. Karena kata beliau kalau kita mau jawab semuanya, selesai nih nggak jadi ngajar. Jadi kalau itu memang diperdengarkan untuk kita, ya kita cukup menjawab yang di situ saja. Kalau ayat Quran itu diperdengarkan untuk kita, berarti kita yang diam. Nah, di acara walimah itu kan diperdengarkan untuk seluruh yang hadir. Artinya dari mulai barisan terdepan, pengantin, MC, penceramah sampai ke nyambut tamu, semuanya mestinya harus diam. Bahkan kan sering saya sampaikan, ayatnya itu kan bukan disuruh diam dulu bahkan. Wa idza quri'al qur'ana fastami'u. Perintah pertama tuh dengarkan dulu. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun. Niscaya kamu mendapatkan rahmat. Kenapa perintahnya pertama suruh dengarkan dulu? Karena kalau disuruh diam duluan belum tentu dengerin. Tapi kalau orang dengerin, otomatis mulutnya akan. Itu hebatnya Quran. Ternyata sudah bisa membaca. Kalau kita nih main handphone, ada orang ngaji main handphone, enggak dengerin kita. Selesai orang ngaji ditanya, surat apa tadi? Nah, enggak tahu aku. Tadi aku lagi balas BA. Padahal dia diam kan? Enggak ngomong. Tapi kalau orang itu diperintahkan mendengarkan dan dia mendengar, pasti mulutnya akan dia nggak mungkin dia dengar tuh sambil ngomongnya, mulutnya ngobrol tuh susah. Inilah hebatnya Quran itu. Ternyata mereka Quran itu sudah bisa mengetahui mana yang memang seharusnya. Maka perintahnya apabila dibacakan Quran, dengarkan dan diam. Saya ketika baca, kenapa nggak disuruh diam dulu baru dengerin? Karena kita kan kalau kita manusia ya, anak-anak diam, dengerin. Ternyata bahasa Quran dengarkan dan diam. Masya Allah, ini yang luar biasa sekali. Maka semoga kita semua ketika membaca Quran bisa menghadirkan adab-adab ini, dan tentunya akan menambah pahala ya, sehingga kita juga betul-betul memuliakan dengan siapa kita sedang berbicara, berkomunikasi ya. Ya pasti akan timbul penghormatan. Kalau kita punya adab ketemu pejabat, pasti kita akan menghormati. Kalau enggak beradab, ya kita sedang tidak menghormati. Begitu juga dengan Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Kita ngeri kita itu tidak mendengarkan bacaan Quran, hati kita sudah terkunci. Ini Allah sebutkan dalam surat Muhammad ayat 24. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya tuh kemarin kita kan baru kajian Kemis, malam Senin kecepatan gak? Cuman nanti kalau mau mundur lagi makanya saya tanya kan, karena baru kemarin. Kecuali kalau buka puasanya Rebu kan agak jauh. Gimana Mas? Iya. Iya. Pakai bismillah boleh nggak gitu? Nggak apa-apa. Tapi lebih utama pakai taus. Taus itu di awal maupun di akhir. Ya. 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 Gitu. Di tengah-tengah juga. Yang maksudnya di mana? Di sholat? Oh, dalam sholat.
Kalau di tengah-tengah nggak usah pakai bismillah, nggak apa-apa. Iya. Kalau yang biasa disirkan kan nggak dibaca. Waladhdallin amin. Langsung lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi gitu ya. Karena belum terbiasa aja. Iya. Tapi kan bukan wajib, tadi nggak apa-apa. Jadi misalkan dia habis waladhdallin amin, terus diam sejenak, terus lillahi ma, nggak apa-apa. Masih belum. Ya, ya. Mas.